Oke, selamat pagi ya, jam 9 kita mulai kerja. Ini di order untuk Suzuki All New R3 ya. Eh, ini ditransfer menggunakan BCA ya, ini bukti transfernya ya. Saya tidak terlalu membeli, kasih lihat. Ini untuk Pak Brigadir Jainal ya, Pak Brigadir Jainal di Kabupaten Grobogan ya, ditransfer menggunakan BCA. Ini bukti transfernya, kita akan segera kirim. Mobilnya adalah untuk all new R3 ya. Nah, ini rekomendasinya, saya merekomendasikan tipe ini. Bohlam ini adalah versi 50 watt ya. Ini Bohlam sudah upgrade versi yang saat ini adalah chipnya ya. Jadi Anda harus tahu ya, ini sebenarnya bohlam bestseller yang kita sudah jual 3 sampai 4 tahun yang lalu. Tipenya adalah Cree XHP 50 second generation. Ya, tipenya adalah XHP 50 second generation, yang ini adalah versi terbaru. Apa yang terbaru, apa yang di-upgrade adalah satu, driver. Apa itu driver? Driver itu adalah mesin dalemannya dari LED. Ya, kalau yang HID ngomongnya adalah balas, kalau LED ngomongnya driver, kalau mesin jam ngomongnya adalah movement. Ya, jadi masing-masing mempunyai istilah. Nah, jadi mesinnya dia sudah di-upgrade, drivernya di-upgrade, chipnya di-upgrade, mesinnya di-upgrade, kipasnya di-upgrade. Nah, menjadi 45 sampai 50 watt. Sedangkan yang dulu versi lama adalah cuma 30 watt. Ya. Jadi 30 watt ke 45 sampai 50 watt itu gede banget, Bro. Kita ngomong 45 sampai 50 watt lah. 45 aja lah. Saya tidak mau membesar-besarkan angkanya. Yang penting adalah Anda beli hasilnya begini. Jangan Anda cari di online bohlam wattnya ditulis gede-gede tetapi hasilnya begini. Ya, saya lebih suka kecil-kecil aja lah, 45. Makanya kita bilang 45 sampai 50 watt, ya. Jadi apa yang di-upgrade adalah satu, mesinnya. Mesinnya ini terdiri dari chipnya yang di-upgrade, kipasnya, dan bodi material pembuatan untuk pendinginan LED ini, heatsinknya, ya, versi baru untuk lebih cepat melepas panas, ya. Nah, sekali lagi banyak yang bertanya merek bohlam ini apa? Ini adalah produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu. Saya merequest atau saya yang spek dari bohlam ini. Jadi saya yang menentukan spek dari bohlam ini. Bohlam ini bermerek Juragan Lampu ya. Ini yang original terdapat emboss Juragan Lampu. Anda bisa lihat di sini ya, Juragan Lampu. Bohlam ini terdapat logo stiker JL, saya jamin keoriginalannya dan Anda akan mendapatkan kartu seperti ini, Jungki Wenas Juragan Lampu. Hati-hati ya, barang palsu di online banyak banget yang mengatasnamakan Jungki Wenas, banyak banget yang mengatasnamakan Juragan Lampu, JL, JL55, JL3. J artinya adalah Juragan, L artinya lampu, Juragan Lampu, yaitu produk kita sendiri Jungki Wenas. Ya. Spek bohlam ini sangat tinggi ya. Anda jangan berpatokan pada yang namanya casing ya. Kadang-kadang orang mau beli LED di online, dia lihat scroll bentuknya mirip, oh dikira sama. Belum tentu, Bro. Ya, Anda tahu jam. Ada jam Seiko, ada jam Rolex, ada jam macem-macem lah di online ya, ada jam Seiko. Casingnya Seiko, Bro. Mesinnya belum tentu punya Seiko. Jadi banyak barang palsu seperti Casio deh, G-Shock. Ya, Casio G-Shock bentuk sih Anda bisa lihat mirip sama dengan original. Tipenya apa coba? GB berapa? 2100W atau GA berapa? Anda cek di Shopee, banyak banget G-Shock yang murah-murah. Bentuk fisik sama seperti original. Yang membedakan apa? Mesinnya, Bro. Ya, yang original terjamin. Yang KW ya Anda tahu sendiri namanya barang KW seperti itu ya. Jadi jangan berpatokan pada wah, barangnya si Jungki dijual nih di online juga. Pedagangnya bukan si Jungki Wenas, si A misalnya, harganya murah, si Jungki jual mahal. Ngapain gue beli sama si Jungki? Gue mendingan beli sama dia. Nah, hati-hati saya sudah bilang ya, banyak barang KW bukan original. Ya beda di mana mesinnya, sama seperti kasus Anda membeli jam
Casio di online. Yang ori ada garansi 2 tahun dari PT GAP ya. Yang KW tidak ada. Paling garansi distributor, garansi toko ya segala macam. Fisik sama, Bro. Kalau Anda mau bergaya ya fisik sama, jamnya Casio, G-Shock. Tetapi kan kenyataannya ya beda lah, namanya original dengan KW. Nah, sama seperti LED ini, jangan Anda lihat dari fisik, tetapi Anda harus ngecek dari dalemannya, ya, dari drivernya, dari wattnya, dari fokusnya, segala macam. Jadi jangan berpatokan pada fisik. Namanya Anda beli online, semua foto bisa aja diupload, ya. Sama seperti pedagang jam Rolex. Rolexnya asli di foto, tetapi pas Anda terima barangnya KW, ya, segala macam banyak lah, ya. Saya berani menjamin keoriginalitasan LED ini adalah produk juragan lampu. Apa yang Anda review, apa yang Anda akan dapat, ya. Bohlam ini 45 sampai 50 watt, 5500 Kelvin. Oke, ya, kita lanjut. Apa keunggulan dari Bohlam ini? Ini diorder untuk all new R3 ya 2020. Terima kasih untuk Pak Jainal, Pak Brigadir Jainal di Polsek ya tadi ya, Grobogan. Akan kita segera kirim ya apa keunggulan dari LED ini ya untuk all new R3. Seperti kita ketahui, proyektor all new R3 itu seperti ini ya, mewakilkan seperti ini. Yang namanya proyektor seperti ini menggunakan halogen H11 ya. Nah, pemasangan LED ini sangat PNP ya, originalnya adalah seperti ini, bohlamnya, bawaan pabriknya ya terpasang. Anda cukup cabut dulu soketnya, Anda cukup cabut, buka, diputar, buka, Anda simpan. Anda cukup masukkan bohlam ini, kunci, putar searah jarum jam. Sudah terputar searah jarum jam, pastikan tulisan juragan lampu ini vertikal. Anda bisa memasang tulisan juragan lampu ini vertikal atau Anda bisa memasang tulisan juragan lampu ini horizontal. Terserah. Mau vertikal bisa, mau horizontal bisa. Ya. Nah, saya lebih merekomendasikan dipasang adalah vertikal, oke? Jadi vertikal ya, kita membahas soal vertikal. Nanti kita akan buktikan hasil output sinarnya di mana itu vertikal, di mana itu horizontal. Jadi cukup pemasangannya begini. Ya. Putar, kunci, selesai, tinggal colok soket bawaan pabriknya yang di mobil. Kalau dicolok begini nggak nyala, Anda tinggal balik. Selesai, udah nyala. Ya, seperti itu. Nah, kalau pemasangan sih sangat PNP. Nah, apa tujuan dari Anda memasang vertikal ini, tulisan juragan lampunya? Ya, apa tujuannya memasang vertikal dan apa tujuannya memasang horizontal? Ya, garis vertikal ini adalah garis vertikal ini. Jadi kalau ini vertikal, ini adalah vertikal. Kalau ini horizontal, ini adalah horizontal LED-nya. Nah, LED ini kalau Anda pasang itu saya bilang harus vertikal atau horizontal. Anda jangan memasang begini miring ya. Jadi begini maksudnya. Kalau vertikal, jadi bagian yang diarsir ini dari LED, dari proyektor ini, bagian diarsir ini kita umpamakan tangan saya nih, yang diarsir ini kita belek, ya mangkok ini kita buka, kita bedah. Nah, inilah tangan saya. Nah, apa maksud dari pemasangan vertikal ini adalah ya LED-nya vertikal begini. Artinya si LED ini tegak lurus terhadap mangkok yang diarsir ini begini. Kalau horizontal itu artinya adalah begini. Jadi chip langsung menghadap ke mangkok bowl. Nah, Anda bisa memasang begini atau Anda bisa memasang begini. Saya merekomendasi Anda masang vertikal. Horizontal pun bisa, sangat baik. Ya. Nah, maksud saya adalah ada patokannya ya dengan garis ini. Jadi Anda bisa melihat di belakang ini harus vertikal atau ini harus horizontal seperti ini. Nah, Anda jangan memasang begini. Jangan memasang miring, jangan memasang miring ya. Vertikal atau horizontal dengan melihat garis ini. Makanya LED ini sangat baik. Ya, yang versi lama pun sangat baik tetapi kita sudah mulai tidak menjual karena kenapa? Wattnya cuma 30. Buat apa Anda beli lagi yang versi lama? Belilah yang versi baru, harganya juga sama ya, yang sudah upgrade 45 watt lebih terang jauh ya. Ini hampir 5 ribuan luxnya. Yang versi lama cuma 3 ribuan, 3100, ini udah 5 ribuan. Ya, jadi lebih terang, Bro. Lebih terang, harga sama, relatif sama ya, saya nggak bilang sama, relatif sama, lebih mahal 50.000, 100.000 dari versi yang lama. Padahal kita mengupgrade ini
biayanya lebih jauh bro, mahal ya. Kita cuma menaikkan 50.000 sampai 100.000 dari versi yang 30 watt. Dan saya memberikan diskon lagi, free ongkir untuk yang transfer menggunakan BCA ya. Oke ya, jadi ini keunggulan dari bohlam ini. Nah, kita akan bahas ya soal bayangan gelap. Nah, kenapa tadi saya bilang harus vertikal ya dan bayangan gelap harus kecil? Karena ya mangkok yang diarsir ini adalah diumpamakan tangan saya. Ini adalah bagian paling penting untuk memantulkan cahaya ke jalan. Supaya dia bisa padat di tengah dan fokus itu adalah bolnya. Makanya kenapa kalau Anda memakai watt besar atau memakai HID, bol bagian atas yang sering ngelotok atau butek. Nah, makanya saya bilang bagian yang di atas ini bagian paling penting. Nah, bagian paling penting ini tidak boleh menerima bayangan gelap atau kekurangan cahaya. Kalau kekurangan cahaya artinya ya akan kurang padat ke jalan. Nah, makanya bayangan gelap LED bagus itu harus kecil. Makin kecil bayangan gelap, makin bagus. Makin tidak gelap, makin bagus. Nah, kita akan tunjukkan bayangan gelap LED ini. Nah, bayangan gelap LED ini kecil, bro. Ya, kecil dan tidak gelap. Makin kecil, makin bagus. Ya, intinya ini memenuhi syarat bohlam baik. Ya, oke, kita akan langsung praktekin aja deh hasil outputnya ya. Anda bisa lihat di tembok seperti apa. Ya, kita kasih lihat di tembok ini outputnya seperti ini. Nah, ini adalah, bentar kabelnya copot. Ya, ini jika dipasang horizontal ya. Seperti ini outputnya saya kira akan kurang, tapi ini sangat padat di tengah bro. Tetapi saya lebih merekomendasikan begini. Kita memasang di vertikal dan ini outputnya sangat lebar ya. Seperti originalnya ya. Seperti originalnya bawaan pabriknya ya. Menggunakan lampu halogen H11. Nah, kita akan lihat polanya yang halogen H11. Kita akan kasih lihat polanya ya. Nah, seperti ini hasil outputnya. Nah, ini adalah halogen H11 ya, sangat lebar tetapi ya outputnya tidak begitu terang. Ya, seperti itu. Jadi, kalau bertanya cut off atau bertanya pola atau pattern, ya LED ini the best lah, 1:1 ya. 1:1 sama dengan halogen standarnya. Ya, Anda tidak perlu mengubah setelan ke tinggi rendah lampu, Anda tinggal PNP saja ya. Oke. Nah, saya akan membandingkan apa sih perbedaan LED ini dibandingkan dengan merek-merek kompetitor. Kenapa sih Anda harus beli LED ini? Karena banyak sekali di online shop yang menjual LED. Nah, supaya Anda paham, kita akan bandingkan. LED ini ya, speknya sudah sangat tinggi. Kenapa saya bilang sangat tinggi? LED ini sudah tanpa driver. Drivernya di mana? Jadi driver itu adalah mesinnya. Semua LED pasti ada mesin, ada komponen elektroniknya. Komponen elektronik ini di mana? Komponen di dalam, inside. Kenapa tidak ada balasnya? Karena kalau LED yang masih ada kotak balas itu masih dibikin manual oleh tangan manusia di solder. Sedangkan LED ini sudah dibikin printed PCB oleh tangan robot, oleh komputer. Ya, oleh komputer, oleh robot. Jadi bukan tangan manusia yang mensolder. Ya, jadi teknologi pembuatan LED ini sudah lebih canggih tanpa mengandalkan manusia untuk menyolder komponennya. Dan komponen-komponennya ini mikro, kecil-kecil bro. Kalau yang masih disolder, kalau yang masih menggunakan kotak, itu komponennya gede-gede, disolder manual pakai tangan. Anda memilih mana, buatan tangan atau buatan robot? Atau buatan menggunakan teknologi yang udah benar-benar presisi? Ya terserah Anda. Contohnya gini deh, Anda ngelas besi yang manual menggunakan tangan dengan menggunakan robot bagus mana? Itu aja. Robot bisa lebih bagus karena kenapa? Presisi, pekerjaannya sama terus. Kalau manusia ada istilahnya lelah. Kadang-kadang timahnya kebanyakan, kadang-kadang kurang, kadang-kadang kepanasan, kadang-kadang timahnya kedikitan. Nah, itu bisa mempengaruhi kualitas. Ya, bisa mempengaruhi kualitas. Nah, sedangkan kalau menggunakan LED, kalau ini sudah oleh robot, ya sama terus gitu ya. Jadi lebih maju teknologi pembuatannya. Kedua, LED ini adalah adjustable.
Nah, adjustable-nya ini adalah on the spot tanpa perlu Anda mengoprek-oprek atau Anda pakai kunci L atau pakai obeng. Kenapa? Karena ini on the spot. Nah, kalau Anda yang pakai obeng atau kunci L, itu kemungkinan bisa jatuh, bautnya itu jatuh, udahlah game over karena kecil banget ya. Anda mau nyari di mana harus pakai kunci L, ribet ya, ribet. Nah, ini on the spot. Makanya ini speknya lebih tinggi dibandingkan kompetitor. Ya. LED ini juga tidak storing ya, tidak storing 5500 Kelvin. Jadi buat Anda yang mencari tembus hujan lah, inilah tipenya. Ya, karena kalau 6000 memang warnanya terlalu putih pure. Nah, ini 5500 Kelvin. Jadi putih ada kuningnya sedikit gitu ya. Nah, makanya kenapa kita tetap mempertahankan 5500 Kelvin karena putih masih ada kuningnya sedikit seperti itu ya. Oke, selanjutnya apa keunggulan dengan kompetitor? Nah, ini watt yang paling besar lah dan dia stabil. Ya, LED ini stabil, Bro, tidak ngedrop. Banyak LED di pasaran itu ngedrop. Watt awalnya gede tetapi baru nyala 2 menit sudah ngedrop. LED ini stabil saya jamin, tidak bakal ngedrop. Ya, teknologi pembuatan LED ini body materialnya sudah baru ya, udah lebih cepat untuk melepas panas. Kipasnya juga sudah high RPM ya, 10.000 RPM lebih cepat untuk melepas panas dan dia tahan air. Ya, saya ulang, satu syarat bola bagus adalah watt dan luxnya harus besar. Ini 45 sampai 50 watt ya. 5.000 lux, Anda bisa nonton di video-video saya sebelumnya ada. Kedua adalah bola ini tidak ngedrop, saya jamin. Ketiga adalah adjustable, tadi saya sudah buktikan bisa vertikal atau horizontal. Keempat, bayangan gelapnya kecil. Kelima, tidak storing ya. Saya jamin tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja-kerja elektronik mobil Anda. Yang keenam adalah teknologi pendinginan double cooper. Banyak LED di pasaran masih single cooper, ini double cooper. Ya, ada heatsink sedikit dan ada kipas. Kipasnya sudah versi upgrade dan body materialnya ini baru. Build quality LED ini sangat bagus, Bro. Ini berat, Bro, bukannya barang abal-abal ya. Bukan barang abal-abal ya. Aluminium atau stainless steel atau besi apapun ada kelasnya, Bro. Contohnya stainless steel ada, kalau yang tukang knalpot mungkin tahu ada 304. Kalau di jam ada 916, ada 904 ya. Rolex asli menggunakan 904, ada yang 916 yang versi lama. Nah, aluminium juga ada kelas-kelasnya. Jadi bahan pembuatan ini campurannya ini untuk lebih cepat melepas panas dibandingkan versi yang lama. Kenapa kita berbicara soal panas? Karena musuhnya LED adalah panas. Panas itu harus dibuang. Kenapa? Supaya satu awet. Kedua, supaya dia stabil. Ya, panasnya ini adalah di dalam diri dia sendiri. Ya, di dalam diri dia sendiri yang harus dibuang. Panasnya tidak bakal bisa merusak mika lampu atau merusak mangkok proyektor, tidak bakal saya jamin. Tetapi panasnya itu di dalam diri dia sendiri yang harus dibuang. Nah, bagaimana cara membuang panas dengan cepat? Ya, tentu kipasnya kita harus upgrade. Kenapa kipas harus di-upgrade? Supaya putarannya lebih cepat. Sama seperti saya duduk di sini. Saya panas, ada kipas angin meniup ke arah kita kan. Nah, ada nomor 1, 2, 3 ya. Tentu kita jangan kalau kurang dingin ya kita pencet nomor 2. Kurang lagi ya kita nomor 3. Jadi supaya lebih cepat putarannya. Nah, sama ini juga seperti itu. Putarannya ini kita upgrade supaya lebih cepat. Dan body materialnya lebih cepat untuk melepas panasnya, lebih bagus dong, heatsink lebih bagus gitu ya. Oke, jadi ini untuk low beam all new R3 ya. Jika Anda berminat, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, terserah, bebas aja. Ya, cukup reviewnya. Terima kasih.